Bende Mataram. Cerita oleh H. Praktikto. Audiobook oleh Novel Silat. Bab 11. Seperempat jam kemudian mereka berbaris keluar tangsi. Panji-panji pasukan dan bendera berada di depan barisan. Mereka membawa genderang dan terompet. Di barisan belakang berjalanlah pasukan berkuda. Penunggangnya menghunus pedang panjang. Di tiap pinggang tergantung sepucuk pistol. Tanpa merasa Wirapati memuji, hebat. Lantas ia menduga-duga kemana mereka akan pergi dan mengapa begitu sibuk. Karena pikiran itulah ia segera menguntit. Dasar dia usilan. Setiap kali merasa tertarik takkan puas sebelum mendapat penjelasan. Watak itu pula lah yang membuatnya kini merantau ke Jakarta sampai 8 tahun lamanya. Gara-gara bertemu dengan serombongan penari yang aneh. Pasukan tentara yang berjumlah kurang lebih 500 orang itu berbaris ke lapangan. Mereka membuat suatu bentuk barisan. Kemudian menunggu, sedangkan para perwira sibuk berunding. Kiranya ada pembesar yang datang, Wirapati menduga. Kemudian ia pergi meninggalkan lapangan hendak cepat-cepat pulang ke pondokan untuk menunggu kedatangan Jaga Saradenta. Mendadak saja ia melihat barisan lain mendatangi. Barisan itu terdiri dari sepasukan tentara berkuda. Jumlahnya kurang lebih 250 orang. Sebenarnya tidak ada yang istimewa. Kejadian itu adalah peristiwa lumrah. Tapi Wirapati tertarik pada suatu penglihatan lain. Di depan barisan yang mendatangi itu, nampaklah 20 orang berkuda yang mengenakan pakaian seragam Kesultanan Yogyakarta. Yang berada di depan seorang pemuda ganteng. Umurnya belum melebihi 30 tahun. Kagetnya, ia mengenal wajah pemuda itu. Dialah si pemuda yang membunuh salah seorang anggota rombongan penari yang aneh. Dia pula lah yang melarikan Sapartina, istri Wayan Swage. Cepat ia bersembunyi di belakang pagar rakyat yang datang melihat dengan berduyun-duyun. Ia mengintai si pemuda itu dengan sungguh-sungguh. Seperti dahulu pakaian yang dikenakan si pemuda mentereng. Dia didampingi oleh 2 orang laki-laki yang berparas buruk. Yang sebelah kiri berkepala gede, kulitnya hitam legam bagaikan orang hutan. Yang sebelah kanan seorang laki-laki bermata sipit, matanya menjorok ke dalam, mulutnya lebar dan berkulit keputih-putihan seperti orang sakit kuning. Kesan penglihatan 2 orang itu mengeridikan bulu roma. Di belakang si pemuda berderet 17 prajurit Kesultanan Yogyakarta dengan tanda pasukan pengawal kepatihan. Wirapati mengira si pemuda itu anak Patih dan Nureja II, sahabat VOC di Jakarta. Sudah datang. Mereka datang, tiba-tiba serombongan pemuda-pemuda Belanda berteriak di dekat Wirapati. Pemuda-pemuda ini mengenakan pakaian preman. Di antara mereka terdapat seorang gadis kira-kira berumur 16 tahun. Gadis itu keturunan Belanda, Indo, wajahnya cantik dan keagung-agungan. Perawakannya langsing padat dan gayanya mulai dapat menggiurkan penglihatan. Dia ikut berteriak pula, suaranya nyaring bercampur girang. Diam-diam Wirapati berpikir, kenapa mereka seolah-olah menyatakan syukur? Mendadak seorang pemuda berseru kepada gadis itu. Hai Soni. Itulah Pangeran Bumi Gede. Kau nanti bertugas melayani dia. Aku? Mengapa aku? Sahut si gadis dengan mencibirkan bibir. Pemuda itu tertawa berkakakan. Teman-temannya yang lain menyumbangkan tertawanya pula. Mereka lantas menggoda. Dia seorang pangeran baron wilayah Bumi Gede. Wirapati bertambah yakin. Mana itu Bumi Gede, potong si gadis dengan suara dingin. Mereka tak dapat menjawab pertanyaan si gadis. Pemuda yang mula-mula berkata mendekati si gadis. Dia tamu pemerintah. Dan kau bagian protokol. Apa perlu mesti minta penjelasan tentang tamu itu atau negeri asalnya? Dia datang dari Yogyakarta. Mestinya Bumi Gede termasuk kerajaan Yogyakarta. Ternyata mereka adalah pegawai-pegawai Bata Afse Republik. Hari itu mereka menerima kabar, pemerintah Belanda di Jakarta akan mendapat kunjungan utusan dari sekutuannya di Yogyakarta. Pangeran Bumi Gede adalah utusan Patih dan Nureja II yang hendak mengadakan suatu perserikatan rahasia. Seperti diketahui Patih dan Nureja II adalah lawan Sultan Hamengkubuwono II. Dia bertujuan menggulingkan Sultan Hamengkubuwono II dari tahta kerajaan. Untuk mencapai maksud itu dia berserikat dengan pemerintah Belanda di Jakarta. Siapa nama pangeran itu? Tiba-tiba si gadis bertanya. Pemuda itu ternganga mendengar pertanyaan gadis itu. Dia lantas tertawa panjang. Mengapa tanya kepadaku? Tanyalah sendiri, jawabnya menggoda. Teman-temannya tertawa berkakakan. Wajah si gadis lantas saja berubah merah jambu. Cepat-cepat ia membela diri. Bukankah lebih memudahkan pelayanan, jika aku mengenal namanya terlebih dahulu? Dengan begitu rasa kaku akan dapat terkikis cepat. Pemuda-pemuda menyahut seperti koor nyanyian. Apa si gadis sakit hati. Selain aku kan ada pula Helia, Nelly, Maria, Anneke,
Thea, Isabella, mengapa menduga yang bukan-bukan? Wirapati menyingkir jauh. Tak senang ia mendengar percakapan itu. Hatinya lantas saja menangkap suatu firasat buruk. Diam-diam ia berpikir, pemerintah Belanda menaruh perhatian besar terhadap kedatangan mereka, sampai-sampai menyediakan suatu pelayanan khusus. Ada apa? Mendadak teringatlah dia kepada peristiwa perebutan pusaka Bende Mataram dan keris Kiai Tunggul Manik. Terloncatlah di benaknya. Ah, apakah kedatangan mereka di sini bukan untuk sesuatu maksud keji? Pemuda itu terang gila kekuasaan, martabat dan uang. Bagaimana tidak? Ia mengutuk Pangeran Bumi Gede Kalangkabut. Baiklah kupuntit saja dari jauh, pikirnya. Nanti malam akan kucoba mengintip pembicaraannya. Sekiranya sampai menjual kemartabatan bangsa dan negara untuk memuaskan nafsunya sendiri, biarlah ku coba-coba mengadu nyawa dengan jahanam itu. Kalau berhasil ini namanya sekali tepuk dua lalat mati sekaligus. Wirapati lantas menguntit barisan itu. Mendadak ia melihat suatu penglihatan lain. Di belakang barisan utusan dari Yogyakarta berjalanlah 5 orang laki-laki yang diikat oleh rantai panjang. Mereka dipaksa berjalan dengan dicambuki tiada henti. Ih, kenapa? Wirapati menebak-nebak. Melihat orang-orangnya mereka bukan golongan perampok atau begal. Mereka bersikap berani melawan dan tak sudi merasakan pedihnya cambukan cemeti. Mereka saling memandang dan saling memberi isyarat. Aneh, pikir Wirapati, kalau penglihatanku hari ini kuceritakan kepada Jaga Saradenta belum tentu dia percaya. Barisan itu segera disambut barisan 500 serdadu kompeni yang datang dari Tangsi. Kemudian diantarkan masuk kota. Rakyat berdiri berjejalan di pinggir jalan dengan sorak-sorai. Tak henti-henti mereka membicarakan rombongan tetamu yang masih asing baginya. Wirapati menyelinap di antara mereka. Dari jauh dia terus menguntit dengan diam-diam. Ternyata rombongan utusan dari Yogyakarta itu memasuki gedung negara. Sebentar mereka mengikuti upacara-upacara penyambutan, kemudian menghilang di dalam gedung negara. Wirapati menunggu sampai gelap malam tiba. Niatnya sudah pasti, mau mendengarkan pembicaraan Pangeran Bumi Gede dengan pemerintah Belanda, ia akan menyelinap memasuki gedung negara dan melompati genting. Sekalipun gedung negara dijaga rapat oleh serdadu-serdadu, ia merasa sanggup mengatasi. Selain Wirapati berwatak usilan, sesungguhnya dia seorang kesatria yang menaruhkan dharma di atas segalanya. Pahit getir sebagai akibat pakarti itu tak diindahkan. 8 tahun yang lalu, seumpama tak bertemu dengan rombongan penari aneh dari Banyumas, tidaklah bakal dia berlarat-larat sampai ke Jakarta. Meskipun demikian, sama sekali tak pernah mengeluh. Kali ini dia berjumpa dengan si gadis Sony dan melihat 5 orang perantaian. Sama sekali tak diduganya juga, kalau di kemudian hari dia akan mengalami kesulitan-kesulitan baru. Pengalamannya yang pahit seolah-olah tiada mampu menyadarkan. Kesadaran seolah-olah kena bius. Maka terasalah dalam hati manusia ini benar-benar merupakan permainan hidup belaka di mana dia harus menanggung akibat kepahitan yang tak kuasa menolaknya. Demikianlah, selagi dia membulatkan tekad hendak mengintip pembicaraan rahasia antara Pangeran Bumi Gede dengan pihak pemerintah Belanda di Jakarta, gelap malam turun perlahan-lahan. Sekitar gedung negara mulai sunyi. Yang terdengar hanya derap langkah serdadu-serdadu mengatur penjagaan dan suara tertawa riang di dalam gedung. Wirapati menjenguk ke dalam. Terlihat lampu menyala terang benderang. Sebuah kereta berkuda berderap memasuki halaman. Tepat di depan pintu, kereta berhenti. 8 gadis keturunan Belanda turun berloncatan. Mereka mengenakan pakaian modern pada zaman itu, dan berbisik-bisik sangat sibuk. Syukur. Terang mereka belum mengadakan pembicaraan resmi, Wirapati menduga. Sebab di antara ke-8 gadis itu ia mengenal si Sony. Pastilah itu teman-temannya yang disebutkan tadi yang bertugas menjaga kesenangan Pangeran Bumi Gede. Mendadak selagi sibuk menduga-duga dilihatnya pengawal Pangeran Bumi Gede yang berkulit kuning keputih-putihan meloncat ke dalam kereta. Sai segera menghentak kendali dan kuda-kuda penarik terbang keluar halaman. Wirapati mendekam cepat. Setelah kereta lewat, ditegakkan kepalanya. Kembali ia menduga-duga, orang itu agaknya telah mengenal kota Jakarta. Dia pergi tanpa penunjuk jalan. Apakah ada sesuatu yang penting yang akan dikerjakan? Mendadak, sekali lagi ia melihat sesosok bayangan yang mencurigakan. Sesosok bayangan itu berkelebat melintasi jalan menghampiri dinding pagar. Ternyata dia menengok ke dalam, kemudian melesat menjauhi. Tertarik akan sepak terjang orang itu, Wirapati segera mengejar. Pikirnya, 1 jam lagi, belum tentu pembicaraan resmi dimulai. Baiklah kukuntit orang itu, apa maksudnya menengok gedung negara? Dalam hal kecepatan Wirapati melebihi kesanggupan orang lain. Sebentar saja ia sudah dapat menyusul. Betapa kagetnya ia, ternyata orang itu adalah Jaga Saradenta. Jaga Saradenta, panggilnya. Ai! Jaga Saradenta terkejut seperti tersengat lebah.
Cepat ia berhenti dan berputar mengarah ke Wirapati. Berkata setengah meminta, pulanglah dulu ke pondok. Jangan ikuti aku. Wirapati heran mendengar kata-katanya. Kenapa? Jaga Saradenta tak menjawab. Ia melesat lagi. Wirapati jadi penasaran. Ia mengejar dan sekali melesat telah dapat menjajari. Jaga Saradenta. Mengapa kau begini? Jaga Saradenta berhenti berlari. Sejak kapan kau berada di sekitar gedung negara? Sebelum matahari tenggelam. Musuhku telah muncul kembali. Kau tahu? Itulah musuhku semenjak zaman Perang Gianti. Aku akan mengadu nyawa. Ini soalku, karena itu janganlah sampai kau terlibat. Wirapati dan Jaga Saradenta telah berkelana 8 tahun lamanya mencari Rukmini dan Sangaji. Meskipun tak pernah mengangkat saudara, tetapi dalam hati mereka masing-masing telah saling dekat dan akrab. Maklumlah, mereka sesama sependeritaan, sekata dan setekad, seia dan setujuan. Rasa persaudaraan mereka melebihi rasa persaudaraan biasa. Keruan saja mendengar kata-kata Jaga Saradenta, Wirapati terperanjat. Lantas saja mendamprat tak senang. Sejak kapan kau berubah? Jaga Saradenta menghentikan langkahnya. Ia memandang Wirapati dan mencoba memberi penjelasan. Permusuhanku itu terjadi sebelum kau mengenal matahari. Terjadi semasa Perang Gianti, tahun 1750. Karena itu apa perlu kau terlibat pula? Musuhmu adalah musuhku pula. Samalah halnya perjalananku ke daerah barat ini adalah perjalananmu pula. Perlukah aku bersumpah sehidup semati? Sahut Wirapati tegas. Jaga Saradenta terharu. Ia menyenak napas dalam. Sejurus kemudian dia berkata, hari ini di Jakarta terjadi suatu peristiwa. Pemerintah Belanda lagi menyambut utusan dari Yogyakarta. Di antara mereka terdapat musuhku. Apakah si pemuda yang membawa lari Sapartinah istri Wayan Swage? Potong Wirapati. Jaga Saradenta tercengang-cengang. Yang mana? Aku tadi melihat juga kedatangan rombongan utusan itu. Kukuntit mereka sampai di gedung negara. Jadi dia ada juga? Wirapati kini heran berbareng menebak-nebak. Lantas yang mana musuhmu? Tanyanya. Kau melihat 2 orang yang bermuka luar biasa buruknya? Yang satu berkulit hitam dan yang lain berkulit kuning keputih-putihan. Itulah 2 iblis terbesar di zaman ini. Siapa mereka? Pringga Sakti dan Pringga Aguna, jawab Jaga Saradenta. Wirapati kaget sampai terjingkrak. Bukankah mereka sudah lama mati? Dari mana kau tahu? Guruku senang kali mengisahkan riwayat orang-orang gagah dan orang-orang sakti di zamannya. Disinggungnya juga tentang nama 2 iblis sakti itu pada zaman Perang Gianti. Pringga Sakti dan Pringga Aguna yang dulunya bernama si Abu dan si Abas. Diceritakan, kalau kedua iblis itu mempunyai kebiasaan yang luar biasa biadab. Mereka menculik gadis-gadis mumi untuk diperkosanya dan dihisap darahnya, semata-mata untuk mempertahankan ilmu saktinya. Betul, potong Jaga Saradenta bersemangat, kupun menyangka, kalau kedua orang itu sudah lama mampus. Tak tahunya bersembunyi di sini. Entah apa yang dikerjakan. Nyatanya mereka berdua ditunjuk pemerintah Belanda menjadi anggota penyambut tamu resmi. Ia berhenti sebentar. Napasnya menyesak. Gurumu telah menceritakan riwayatnya, tetapi belum pasti tentang kesaktiannya secara terperinci. Kau belum mengenal mereka. Karena itu lebih baik kamu melarikan diri dari Jakarta sebelum mereka mengetahui siapa kau sebenarnya. Sebab mereka berdua adalah musuh gurumu pula. Jaga Saradenta mencoba menerangkan. Melarikan diri? Wirapati tersinggung. Suaranya tiba-tiba sengit. Mendamprat, apalagi mereka berdua adalah musuh guruku, mana bisa aku mengacir seperti maling? Menyaksikan orang begitu mantap tekadnya, Jaga Saradenta akhirnya mau juga mengerti, ia mengajak Wirapati minggir ke tepi jalan dan berkata perlahan. Baiklah ku ceritakan dulu lebih jelas, agar kelak kamu tak menyalahkan aku jika terjadi suatu malapetaka. Pringga Sakti dan Pringga Aguna dulu bernama si Abu dan si Abas. Asal negerinya kurang jelas. Tetapi nama itu sebenarnya pemberian gelar dari Patih Pakubuwono II Kartasura yang bernama Pringgalaya. Ada satu dugaan pula, kalau Abu dan Abas itu saudara seperguruan Patih Pringgalaya. Nyatanya mereka berdua sangat sakti. Meskipun termasuk golongan sesat, sekarang kita berdua membuktikan kebenaran keyakinannya. Tahukah kamu mengapa mereka memperkosa gadis-gadis dan menghisap darahnya? Dulu ada suatu kepercayaan, barang siapa dapat memperkosa gadis dan menghisap darahnya akan dapat berumur panjang dan awet muda. Nyatanya si Jahanam Abu dan Abas sampai kini masih nampak perkasa dan gagah. Padahal umurnya kutaksir sudah lebih dari 80 tahun. Wirapati menggeridik. Selama itu berapa jumlah gadis-gadis yang sudah menjadi korbannya? Jangan tanya lagi. Ratusan sudah jumlahnya.
Mereka bagaikan iblis, mengapa orang-orang sakti dan orang-orang gagah pada zaman itu tidak beramai-ramai mengerubutinya? HM. Mudah dikatakan, sahut Jaga Saradenta cepat. Tetapi nyatanya mereka tak mampu memampuskannya. Pertama-tama, karena mereka sangat licin. Mereka mempunyai ilmu penciuman yang lebih tajam melebihi panca indera kita. Mereka pandai mengetahui gelagat buruk. Setiap kali akan kepergok, selalu saja dapat menghindarkan diri. Dan kedua, mereka mendapat perlindungan penuh dari Patih Pringgalaya dan kompeni Belanda. Makin lama makin tertariklah hati Wirapati mendengar keterangan Jaga Saradenta. Kamu benar. Meskipun guruku kerap kali menyinggung nama orang-orang sakti, beliau enggan mengisahkan riwayat orang-orang sesat sampai jelas. Wirapati terus mendesak. Aku tahu sebabnya, karena gurumu khawatir akan meracuni kebersihan hati murid-muridnya, jawab Jaga Saradenta. Dengarkan kuceritakan. Patih Pringgalaya adalah musuh Pangeran Mangkubumi I. Pada suatu hari terjadilah suatu pemberontakan di daerah Sukawati yang dipimpin oleh Raden Mas Said dan Panembahan Martapura. Pakubuwono II membuat pengumuman, barang siapa dapat mengalahkan kedua pemimpin pemberontak itu akan mendapat hadiah tanah Sukawati. Pangeran Mangkubumi I, adik Pakubuwono II, tampil ke depan. Dengan diam-diam Patih Pringgalaya mencoba untung pula, Pangeran Mangkubumi I berhasil mengusir kedua pemimpin pemberontak itu. Patih Pringgalaya iri hatinya. Dengan pengaruhnya ia mencoba mendesak Pakubuwono II agar menggagalkan hadiah itu. Pakubuwono II yang lemah hati mendengar bujukan Patih Pringgalaya. Hadiah tanah Sukawati dibatalkan. Pada tanggal 19 Mei 1746, Pangeran Mangkubumi I meninggalkan istana dan menggabungkan diri dengan pemberontak. Itulah asal mula terjadinya Perang Giyanti. Pakubuwono II gentar menghadapi adiknya. Tapi Patih Pringgalaya membesarkan hatinya. Lantas saja dia minta bantuan kompeni dengan menjanjikan tanah-tanah kerajaan di luar pengetahuan Pakubuwono II. Di samping itu dia mengumpulkan orang-orang sakti dan orang-orang gagah. Di antara mereka terdapat si Abu dan si Abbas. Ia berhenti sejenak. Kemudian diteruskannya. Kedua orang itu ditemukan sewaktu terjadi pemberontakan bangsa Tionghoa. Mereka abdi kepercayaan Raden Mas Garendi yang diangkat oleh masyarakat Tionghoa menjadi Sultan Kuning. Sewaktu bangsa Tionghoa menggempur istana Kartasura, mereka berdua itulah yang memimpin. Gadis-gadis istana banyak yang hilang dan kedapatan mati kaku dengan tengkuknya terluka parah bekas kena hisap. Patih Pringgalaya dan Pangeran Mangkubumi I tampil ke depan, waktu itu mereka berdua masih hidup rukun, dan berhasil mengalahkannya. Sedianya hendak dihukum mati, tapi mereka tak mempan kena senjata. Diam-diam Patih Pringgalaya berpikir lain. Dia seorang yang cerdik dan pandai memilih pengikut. Mungkin juga pada waktu itu dia sudah mempunyai rencana-rencana tertentu. Maka dengan pengaruhnya ia memohonkan ampun kepada Pakubuwono II. Dan semenjak itu, Abu dan Abbas menjadi pengikut setianya dan diberi hadiah gelar Pringga Sakti dan Pringga Aguna. Dalam Perang Giyanti mereka berdua sangat disegani pengikut-pengikut Pangeran Mangkubumi I. Akhirnya gurumu tampil ke depan. Waktu itu gurumu berusia 30-an tahun, sedangkan aku baru berumur uang lebih 20 tahun. Aku dipilih gurumu sebagai pembantu. Gurumu lantas bertempur melawan kedua iblis itu sampai 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam? Wirapati menghilang. Ya, dan tak ada yang kalah dan menang kalah, kau bisa mengira-ngira kesaktian mereka berdua. Pada hari ke-8 aku disuruh gurumu bertanding. Rupanya gurumu hendak beristirahat sebentar sambil mempelajari kelemahannya. Mana bisa aku tahan bertempur melawan mereka berdua? Baru 10 gebrakan aku sudah kalang kabut. Tetapi waktu yang sebentar itu cukuplah sudah membuka pikiran gurumu. Gurumu lantas memanggil 2 orang prajurit dan membisiki sesuatu. Lantas gurumu mulai bertempur lagi. Guru membisikkan apa, potong Wirapati lagi. Waktu itu sama sekali tak kuketahui. Tetapi sebentar kemudian semuanya menjadi jelas. Ternyata 2 orang prajurit itu disuruh mengumpulkan beberapa gadis desa yang diharuskan berpakaian dengan kemben melulu. Mengapa diharuskan hanya mengenakan kemben? Apa-apa kamu tak bisa menerka? Wirapati mengernyit sebentar. Tiba-tiba menjawab girang. Tahu aku. Guru mau mengacaukan pikiran mereka berdua. Bukankah mereka manusia penghisap darah gadis? Betul, sahut Jaga Saradenta cepat. Begitu kedua iblis itu melihat tengkuk-tengkuk gadis-gadis desa, seketika kacaulah pikirannya. Mulutnya seperti meliur. Gerak-geriknya lantas saja bernafsu. Padahal bertempur melawan musuh berilmu tinggi adalah suatu pantangan besar bergerak penuh nafsu. Seketika itu juga, gurumu menggertak dan memusatkan ketenangan hati. Dengan suatu gerakan aneh gurumu merangsek mereka berdua. Belum lagi mereka sadar akan kesalahannya, tahu-tahu mereka kena gempuran. Tak ampun lagi mereka tergetar mundur 3 langkah. Gurumu tak membiarkan mereka bernapas. Begitu kaki mereka menginjak tanah, lalu gurumu berkelebat. Suatu kecepatan yang sukar kulukiskan terjadi di luar pengamatan mataku.
Mereka berdua tiba-tiba berteriak dan tubuhnya tergempur melayang ke udara dan jatuh berdeburan di tanah. Serasa mengembang dada Wirapati ketika mendengar kisah keunggulan gurunya dalam pertempuran itu. Hatinya terlalu bangga berbareng girang. Dalam benaknya berkelebat tubuh gurunya merangsek kedua iblis Pringga Sakti dan hingga Aguna. Dan orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu bersorak-sorai gemuruh. Guru tahu kalau mereka berdua mempunyai kebiasaan menghisap darah. Apa mereka waktu itu sudah terkenal sebagai orang-orang sesat? Tanyanya memotong. Orang-orang gagah di kolong langit ini siapa yang tak mengenal sepak terjang kedua iblis itu? Jawab Jaga Saradenta yakin. Nama mereka cukup menggegerkan dalam perang pemberontakan bangsa Tionghoa di Kartasura. Selain lu bertempur terus-menerus dalam 7 hari 7 malam bukan sembarang orang dapat melakukannya. Gurumu yang sudah mengenal bermacam-macam ilmu dan aliran kesaktian, lambat laun jadi curiga. Pasti mereka bukan sewajarnya orang. Bukan sewajarnya orang? Ya, bukan sewajarnya. Bagaimana tidak? Di kolong langit ini hanya 4 orang yang bisa tahan bertempur selama itu. Pertama, almarhum Pangeran Mangkubumi. Kedua, Raden Mas Said yang kelak terkenal sebagai Gusti Sambarnyowo. Ketiga, Kiai Haji Lukman Hakim. Dan keempat, gurumu sendiri. Mereka berempat itulah orang-orang besar pada zaman ini. Kiai Haji Lukman Hakim dari Cirebon, potong Wirapati. Teringatlah dia sewaktu 8 tahun yang lalu diutus gurunya menghadap padanya. Ya, Kiai Haji Lukman Hakim adalah guruku, sahut Jaga Saradenta. Seketika itu juga gurumu dapat menduga. Mereka berdua kalau tidak mendapat wahyu sewaktu bertapa pastilah mempunyai ilmu kesaktian yang hebat. Sekiranya dua-duanya tidak, pastilah mendapat ilmu sakti warisan atau bantuan kekuatan gaib. Mempunyai dugaan begini, gurumu memperhebat rangsakannya. Gurumu mengeluarkan ilmu-ilmu saktinya yang tinggi. Tapi, semuanya dapat dilawan oleh kedua iblis dengan jurus-jurus sederhana tetapi penuh tenaga. Di kemudian hari gurumu mengakui, kalau hampir saja dikalahkan karena merasa tak tahan lagi. Mendadak selagi gurumu mempertaruhkan nyawanya dalam suatu pertempuran yang menentukan pada hari ke-7, terciumlah suatu bau anyir. Gurumu kaget. Mula-mula mengira kedua iblis itu melepaskan suatu mantra gaib. Tetapi setelah bertempur setengah hari ternyata bau anyir itu tidak mempengaruhinya. Gurumu yang bermata tajam bahkan mengetahui kalau tenaga mereka berdua makin lama makin susut berbareng dengan menajamnya bau anyir itu. Ternyata bau anyir datang dari keringat mereka. Pada saat itu teka-teki yang menutupi benaknya lantas saja tersingkap. Untuk memperoleh keyakinan gurumu meloncat keluar gelanggang sedang aku disuruhnya memasuki gelanggang. Hebat! Wirapati memuji. Lantas, terbukalah kedoknya, sahut Jaga Saradenta cepat. Sungguh tak terduga ternyata ilmu sesat itu benar-benar tangguh. Bagaimana bisa masuk akal, tubuh seseorang bisa menjadi kuat luar biasa hanya semata-mata menghisap darah seorang gadis sesudah diperkosanya. Begitu mereka berdua kena gempuran gurumu, seketika itu juga terpental ke udara seperti layang-layang putus. Mereka luka parah. Kalau orang biasa pastilah rontok tulang rusuknya kena gempuran gurumu. Tetapi mereka masih berdiri. Malahan bisa lari sepesat angin. Sayang, ya. Ya, sayang. Jaga Saradenta menghela napas, sambil menunduk dalam. Kemudian mendongak seolah-olah ingin melepaskan diri dari suatu ingatan buruk. Pada tanggal 13 Februari 1755 terjadilah perjanjian Giyanti. Pangeran Mangkubumi naik tahta menjadi Sultan Hamengkubuwono I. Selama itu kedua iblis Pringga Sakti dan Pringga Aguna tidak muncul lagi dalam percaturan. Semua orang mengira mereka sudah mati akibat gempuran gurumu. Tak tahunya, tiba-tiba nama mereka disebut-sebut kembali. Kini mereka berdalih menjadi teman seperjuangan. Kenapa begitu? Wirapati heran. Karena Kompeni Belanda, Susuhunan Pakubuwono III dan Sultan Hamengkubuwono I mempunyai kepentingan yang sama, bersama-sama menggempur Raden Mas Said yang meneruskan perjuangan menuntut hak. 2 tahun kemudian, tahun 1757 Raden Mas Said dapat dikalahkan. Atas persetujuan Gubernur Harting beliau dinobatkan menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara atau Pangeran Miji. Inilah hasil dari suatu kebijaksanaan perjanjian Salatiga pada tanggal 17 Maret 1757. Bersambung ke bab 12. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.